Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran PPKN ini. Namun dalam pertemuan kali ini mungkin sedikit berbeda karena kita akan bertemu secara online. Karena kita akan melakukan proses pembelajaran secara online. Untuk mata pelajaran PPKN ini, sebelum Ibu mulai menjelaskan materinya, Ibu sedikit memberitahuan kepada anak-anak bahwa sumber belajar yang Ibu gunakan, Ibu akan menggunakan buku yang ini. Kalau ada anak-anak yang sudah punya buku yang ini, mungkin bisa dilihat, dan kalau anak-anak yang belum memiliki buku ini, mungkin bisa menyesuaikannya. Bisa dilihat dari sumber belajar yang lainnya. Hari ini kita masuk saja pada bab yang pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya atau dalam pelaksanaannya terjadi banyak sekali pasang surut. Sejarah bangsa Indonesia ini telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan ideologi lain. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun sudah digagalkan oleh bangsa Indonesia, bukan berarti tidak ada tantangan bagi bangsa Indonesia ini sendiri. Masih ada tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kita bahas dulu yang pertama, masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Dalam periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi beberapa masalah. Jadi ada beberapa masalah. Yang pertama, ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun ini dipimpin oleh Musso. Nah, tujuan daripada pemberontakan PKI ini sebenarnya sederhana. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, pemberontakan itu kemudian berhasil digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII yang didirikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia ini sendiri adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakan tersebut kemudian sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Karena pada gerakan tersebut mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api,
perampasan harta benda milik penduduk. Pemberontakan ini kemudian memakan waktu yang cukup lama. Setelah mereka melakukan penganiayaan terhadap penduduk, upaya untuk melakukan penumpasan terhadap pemberontakan ini sebenarnya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian Kartosuwiryo bersama pengikutnya ini baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Yang ketiga, Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumukil. Tujuan daripada RMS ini atau Republik Maluku Selatan ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Jadi pemberontakan RMS ini yang dilakukan, yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumukil ini didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah yang pertama Pulau Seram, Pulau Ambon, Pulau Wuru. Nah, Republik Maluku Selatan di Ambon ini kemudian berhasil digalakkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Akan tetapi, konflik Seram ini sebenarnya masih berlanjut sampai bulan Desember tahun 1963. Kekalahan di Ambon ini berujung pada pengungsian pemerintah RMS atau Republik Maluku Selatan ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara dan V.J. Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Nah, gerakan ini sebenarnya pemberontakannya singkatnya dia hanya berlangsung dari tahun 1957 sampai 1958, artinya hanya 1 tahun. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah itu kemudian menjadi terabaikan, tidak terurus, dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan bangsa Indonesia yang berikut APRA. APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling ini memandang bahwa dirinya ini sebagai Ratu Adil yang kemudian diramalkan akan membebaskan bangsa Indonesia dari tirani. Westerling ini kemudian bersekongkol dengan Sultan Hamid II yang berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adir telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia. Nah, serangan kudeta yang dilakukan ini pada tanggal 23 Januari tahun 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Jadi dari kudeta yang dilakukan oleh APRA atau Angkatan Perang Ratu Adir ini kemudian berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilakukan oleh Westerling ini mengalami kegagalan, sehingga Westerling ini kemudian melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut kemudian mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Yang berikut, perubahan bentuk negara dari bentuk Republik Indonesia Serikat menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia. Jadi pemilu pertama di Indonesia ini dilaksanakan pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Akan tetapi, anggota konstituante hasil pemilu ini kemudian tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal itu kemudian menimbulkan karena anggota konstituante yang dipilih tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal itu yang kemudian menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang kemudian menyebabkan pemerintah ini mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Dekret presiden yang dikeluarkan pada tahun 1959 yaitu dekret presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1959 tidak berlaku. Serta akan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetaplah Pancasila. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata kemudian tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Demikian pembelajaran. Demikian proses pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi masa Orde Lama.